siang kita berjumpa kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau lihat firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani 4 ayat yang 14 sampai dengan yang ke-16 yang berbunyi begini: Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, saudara-saudara, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Inilah yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita, bagi saudara dan saya, bahwa Dia datang ke dunia ini, yaitu firman Allah, yaitu Allah sendiri menjadi manusia untuk mengakhiri, menyelesaikan tugasnya sebagai penyelamat manusia, di mana Dia menjadi imam besar agung kita. Karena imam yang ada pada saat ini, yang selalu mewakili orang Israel pada waktu perjanjian lama itu, dia hanyalah imam yang hanya setahun sekali datang masuk ke tempat yang maha kudus untuk bertemu dengan Allah dan untuk berdoa dan untuk mewakili bangsanya untuk menerima pengampunan dan keselamatan dari Allah. Tapi sekarang bagi kita yang percaya kepada Dia, kita, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita itu menjadi imam besar yang agung kita, di mana kita bukan lagi setiap setahun sekali boleh menghadapnya, tetapi kita boleh datang kepadanya setiap saat. Saudara, setiap waktu kita boleh datang ke hadiratnya. Karena apa? Imam besar agung kita ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu telah menyelamatkan kita, telah mengorbankan dirinya untuk kita. Dia telah mengorbankan apa yang dimilikinya bahkan untuk kita, karena Dia menjadi sama dengan kita, ya. Dan Dia melakukan hal-hal yang sama dengan kita lakukan, sehingga Dia tahu persis segala kelemahan-kelemahan kita. Dan sebagai manusia, Dia dicobai pula. Namun bedanya dengan kita, Dia tidak berdosa. Dia tidak jatuh. Ya, bedanya ini, hingga Dia menjadi imam besar kita. Nah, ini adalah iman kita, pengakuan iman kita, bahwa Yesus Kristus juru selamat kita. Ini harus kita pegang teguh. Maksudnya kita pegang teguh itu supaya kita tidak lagi ngawur dan kita tidak lagi kesana kemari tergoncangkan oleh isu-isu dunia dan oleh pembicaraan dunia yang kalau boleh dibilang, kita bilang kosong dan tidak artinya, karena kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pegang teguh iman ini, karena iman inilah yang menyelamatkan kita. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia banyak sekali perbuatan-perbuatan kita yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan, dan seringkali kita lupa bahwa kita harus berpegang kepada satu pegangan. Dan kalau kita berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia adalah firman Allah, dan Allah itulah Khalik, pencipta langit, bumi, laut, semesta alam dan segala isinya, dan juga Dialah yang membentuk saudara dan saya menurut kabarnya, sehingga dikatakannya. Sebab itu ayat yang ke-16 berkata, marilah kita dengan penuh keberanian. Jadi saudara dan saya, marilah kita datang setiap saat kita butuh pertolongannya, datanglah kepada Tuhan, kepada Allah kita sendiri, di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk minta pertolongannya. Dan Dia telah mengirim Roh Kudus kepada kita, akan menolong kita, sehingga semua persoalan yang kita miliki akan terselesaikan. Tuhan memberkati. Amin.